Sahabat, coba bayangin sejenak deh. Kamu lagi ada di sebuah desa di Nusantara, tapi ini zaman dulu banget ya. Pasti suasananya masih gelap dan sepi banget tuh. Iya bener, malam itu harusnya terang benderang kan, karena bulan lagi purnama. Anginnya tenang, tapi tiba-tiba, pelan-pelan bayangan gelap mulai merayap nutupin piringan bulan. Terus langitnya mendadak kelam ya. Kelam banget, dan warna bulan yang tadinya putih keperakan itu berubah jadi merah pekat, kayak darah. Suasana yang tadinya damai mendadak berubah jadi mencekam. Wah, kepanikan pasti langsung pecah di mana-mana itu. Parah, orang tua zaman dulu tuh langsung teriak-teriak ngasih instruksi darurat. Ibu hamil disuruh cepet-cepet sembunyi di bawah kolong meja, terus perut mereka diolesin abu-abu sisa pembakaran dari tungku dapuh gitu. Oh, yang mitosnya buat tameng biar bayinya nggak lahir sumbing kan? Persis. Terus di ladang-ladang juga, para petani lari-larian dalam gelap. Mereka panik goyang-goyangin batang tanaman biar terhindar dari pacaklik. Dan yang paling ikonik nih, suara warga yang berhamburan keluar rumah, Bawa alat-alat dapur pasti. bawa semua. Mereka mukul kentongan, nabuh lesung, penumbuk padi, mukul panci. Pokoknya apa aja yang bisa bikin suara bising yang memekakkan telinga. Karena ketakutan utama masa itu, ada satu mitos kosmis yang bunyinya bulannya diemplok buto ijo. Oh, bulan ditelan raksasa hijau ya, Batara Kala. Betul, mereka yakin bulan lagi ditelan bulat-bulat sama Batara Kala yang lagi murka. Jadi dibikin berisik biar raksasanya kaget terus muntahin bulannya lagi. Kalau dipikir-pikir sekarang sih, ini kan sekedar ilusi kendali mereka ya, biar ngerasa bisa ngatasin kekacauan kosmis pakai tindakan fisik. Itu analisis yang sangat menarik. Dan selamat datang di podcast Dongeng Sahabat. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa menemani kamu menyelami sebuah topik yang luar biasa ini. Misi eksplorasi kita hari ini juga spesial banget loh. Sangat spesial. Kita akan membedah setumpuk artikel dari Suara Muhammadiyah yang secara mendalam membahas bagaimana Islam menyikapi fenomena gerhana. Mari kita bedah ini sama-sama. Ada satu fakta historis yang menurutku sangat luar biasa. Fakta apa tuh? Jauh sebelum teknologi modern merambah hidup kita, gerakan Islam, khususnya melalui pemikiran Muhammadiyah, ternyata udah lama banget memprediksi gerhana ini sampai ke hitungan detik loh. Wah, pakai hitungan sains masa itu ya? Betul, menggunakan kecerdasan sains yang disebut ilmu falak. Mereka ini secara perlahan mengubah ketakutan mistis komunal yang kamu ceritain tadi dari yang gemetar lihat bulan merah menjadi ketakjuban pada sains dan teologi. Jadi kagum sama sang pencipta gitu ya, bukan takut sama raksasa. Tepat sekali. Dan hebatnya, mereka melakukan pergeseran ini tanpa menghancurkan tradisi masyarakat dengan caci maki. Semuanya lewat pendekatan edukasi yang sangat lembut. Keren sih itu. Soalnya kalau kita bedah literatur ini, ketakutan atau tahayul gerhana tuh sebenarnya bukan cuma monopoli Nusantara loh. Oh ya, Di belahan dunia lain juga sama. sama aja. Ini respons psikologis global. Di Yunani kuno, mereka pakai istilah eklipsis buat gerhana yang akar katanya berarti pengabaian. Mereka mikirnya para dewa lagi marah terus ninggalin bumi. Jadi dianggap pertanda buruk ya? Kayak raja bakal jatuh. Atau bakal ada wabah. Di Cina dan Jepang zaman dulu juga gitu. Mereka bayangin ketakutan itu sebagai naga raksasa yang nelan matahari sambil nyebarin racun. Intinya sih kompensasi karena belum paham sains aja. Tapi ironisnya nih, tahun 2016, pas ada gerhana matahari total di Indonesia, Iya, yang rame banget itu kan? benar. Kamu tahu nggak, perangko edisi khusus yang dicetak negara kita waktu itu masih bergambar raksasa nelan benda langit. Di era internet loh ini, kesan mitologisnya masih terus direproduksi. Wah, itu ironi literasi yang harus kita kritisi sih. Disinilah pentingnya kita mendudukan kembali persoalan ini pakai kacamata sains dan linguistik Al-Quran. Menarik, pendekatan linguistiknya kayak gimana tuh? Al-Quran tuh sejak abad ke-7 udah meletakkan fondasi presisi. Kita bisa lihat di surah Yunus ayat 5. Diksi yang dipakai untuk membedakan sifat cahaya matahari dan bulan itu akurat banget secara astrofisika. Oh, yang pakai istilah berbeda itu ya? Iya, untuk matahari, istilahnya dia. Secara bahasa, dia itu cahaya yang memancar dari dalam benda itu sendiri. Kayak reaksi fusi nuklir yang kita tahu sekarang. Terus kalau untuk bulan? Untuk bulan, dipakainya nur, yang artinya murni cahaya pantulan dari sumber lain. Wow, jadi dari bahasanya aja udah kelihatan ya mana yang punya radiasi sendiri, mana yang cuma reflektor. Jauh sebelum teleskop ditemuin ini. Benar sekali. Dari sini, penjelasan fisika gerhana jadi sangat logis.
Gerhana bulan murni fenomena astronomis saat matahari, bumi, dan bulan ada di satu garis lurus. Karena bulan cuma memantulkan nur dari matahari, pas kehalang bumi, dia jadi gelap. Bulan masuk area penumbra, terus ke umbra bumi ya. Terus warna merah darah yang bikin warga desa panik tadi gimana jelasinnya? Itu murni refraksi atmosferik. Gelombang cahaya matahari yang lebih panjang, yaitu warna merah, dibelokkan oleh atmosfer bumi ke arah bulan. Jadi sama sekali nggak ada unsur magisnya. Rasional banget ya penjelasannya. Dan disinilah bagian yang sangat menarik, sahabat. Pemahaman rasional inilah yang jadi landasan integritas dalam sejarah Islam. Ada satu peristiwa monumental banget di zaman Nabi Muhammad. Pas kejadian gerhana juga? Iya, waktu itu terjadi gerhana matahari dan kebetulan banget bertepatan dengan wafatnya putra tercinta beliau, Ibrahim. Wah, tunggu-tunggu. Ini momennya pas banget dong buat dihubung-hubungkan. Masyarakat Arab masa itu kan masih percaya mitos. Sangat pas. Orang-orang saat itu langsung bikin rumor kalau matahari mengalami gerhana karena alam semesta ikut berduka atas kematian putra sang nabi. Gila sih, kalau kita analisis pakai sosiologi politik, ini ujian integritas luar biasa loh. Secara psikologis beliau lagi hancur kehilangan anak. Tapi di sisi lain, buat pemimpin yang mau bikin kultus individu, ini senjata politik yang dahsyat. Betul. Penguasa peradaban lain pasti akan mengklaim diri mereka punya koneksi magis sama alam raya. Beliau bisa aja diem kan? Tinggal mengiyakan narasi kalau alam semesta menangisi putranya, pasti masyarakat makin tunduk mutlak sama beliau. Tepat. Mengkapitalisasi ketidaktahuan massa itu strategi klasik. Tapi Nabi Muhammad justru menolak itu semua. Alih-alih menikmati kultusnya, beliau langsung ngumpulin orang-orang dan pidato menolak mitos itu mentah-mentah. Serius? Beliau bilang apa waktu itu? Beliau bersabda dengan tegas kalau matahari dan bulan itu murni tanda kebesaran Tuhan. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Merinding sih dengarnya. Rasionalitasnya melampaui zamannya banget. Ini revolusi epistemologis loh. Beliau memerdekakan akal manusia dari jerat tahayul, mengarahkan mereka melihat alam sebagai hukum fisika yang tunduk pada pencipta, bukan pada emosi manusia. Yang menakjubkan di sini adalah rasionalitas dari abad ke-7 itu ternyata nyambung banget sama kosmologi lokal Nusantara kita loh. Oh ya, konsep yang mana tuh? Di tradisi pemikiran Jawa, pujangga besar Raden Ngabehi Ranggawarsita pernah nulis di Serat Paramayoga tentang tatanan jagat atau laku jantra. Laku jantra. Menarik. Maksudnya gimana itu? Ini pemahaman kalau alam semesta itu kayak mesin raksasa. Tiap benda angkasa udah diprogram buat bergerak patuh pada orbitnya tanpa celah sedikit pun. Semuanya mekanistik dan teratur. Wah, itu relevan banget. Laku jantra ini tervalidasi langsung oleh Al-Quran, khususnya surah Yasin ayat 40. Yang bahas soal matahari nggak bisa ngejar bulan itu bukan? Tepat sekali. Ayat itu eksplisit bilang, masing-masing benda langit beredar pada garis edarnya secara teratur. Keteraturan mekanika langit ini bukti kalau alam semesta digerakkan hukum fisika konstan, bukan dewa yang lagi marah. Masuk akal. Keteraturan absolut ini juga yang bikin gerakan Islam modern kayak Muhammadiyah bisa bikin sistem perhitungan matematis ya, yang namanya hisab hakiki wujudul hilal itu. Betul sekali. Berbeda dengan ru'yat yang cuma mengandalkan mata telanjang dan rentan terganggu cuaca, hisab hakiki pakai trigonometri bola dan astromekanika. Jadi ngitung koordinat pasti bumi, bulan, sama matahari ya? Ya, sistem ini bahkan bisa memetakan pergerakan bayangan bumi saat gerhana sampai ke pecahan detik bertahun-tahun sebelum kejadiannya. Wah, presisi banget dong. Oh, aku inget tuh. Yang momennya deket-deket akhir Ramadan kan? Benar. Jauh hari sebelumnya, sistem hisab udah memetakan jalur lintasan dan waktu persisnya. Fenomena hibrida ini kan unik ya, gerhana cincin dan total terjadi berurutan di satu jalur lintasan bumi. Itu karena jarak bulan ke bumi bervariasi kan ya? Kadang menjauh, kadang mendekat. Tepat. Pas jarak bulan agak jauh, ujung bayangan umbranya nggak nyentuh bumi, jadi kelihatannya kayak cincin cahaya. Nah, karena bumi kita ini bulat dan berotasi, ada wilayah yang posisinya bergeser jadi sedikit lebih dekat ke bulan. Terus umbranya nyentuh permukaan bumi di titik itu? Nah, pas nyentuh, jadilah gerhana total. Perhitungan rumit antara elips bulan, rotasi bumi, dan jarak matahari ini bisa dihitung sampai ke detik yang pas. Ini bukti tak terbantahkan kalau fenomena langit itu siklus matematis. Bukan kutukan dadakan ya? Tapi jika kita kaitkan dengan gambaran besarnya nih, ada paradoks sosiologis yang bikin penasaran. Paradoks seperti apa? Kita kan punya landasan sains dan teologis yang rasional nih.
Ada lagu jantra, ada hisap. Tapi prakteknya, di akar rumput zaman dulu, kepanikan mukul kentongan itu udah mendarah daging. Terus gimana cara ulama ngubah kebiasaan masyarakat tanpa bikin mereka merasa diserang budayanya? Disinilah letak kejeniusan strategi dakwah kultural Muhammadiyah dan ulama kita. Mitos itu nggak bisa sekedar dilarang, ia harus disubstitusi. Disubstitusi gimana maksudnya? Diganti bentuknya. Betul, kepanikan komunal itu kan menghasilkan energi massa yang besar. Kalau tradisi mukul kentongan tiba-tiba dilarang, warga malah resisten. Jadi, energi kepanikan mistis itu diubah jadi energi spiritual yang elegan. Wah, dialihkan kemana tuh energinya? Daripada mukul lesung di halaman rumah buat ngusir raksasa, masyarakat diajak ke pusat desa, yaitu masjid, untuk mukul bedug. Oh, jadi suara bisingnya diganti jadi panggilan spiritual ya? Tepelat, bunyi bedug didekonstruksi maknanya. Bukan buat nakutin Batara Kala, tapi buat manggil umat ngumpul melaksanakan sholat khusuf atau sholat gerhana. Substitusi yang elegan banget. Dan sholat khusuf ini tata caranya unik banget kan? Ada 4 kali ruku kalau nggak salah. Iya, betul. Anatomi sholatnya didesain buat memperpanjang durasi kontemplasi. Di satu rakaat, setelah baca surah panjang, jamaah ruku lama. Terus itidal, tapi nggak langsung sujud. Berdiri lagi ya baca surah. Benar, berdiri lagi, baca surah lagi, baru rukuh kedua, lalu sujud. Diulang di rakaat kedua. Jadi total ada 4 ruku panjang yang durasinya disesuaikan dengan lama gerhana itu sendiri. Filosofis banget ya. Gerakan fisiknya kayak menundukkan ego manusia sambil takjub lihat kebesaran tata surya. Sangat filosofis. Bicara soal penundukan fisik kayak ruku, sejarah kita juga mencatat benturan keras antara teologi Islam dan fasisme militer terkait fenomena matahari loh. Serius? Zaman penjajahan Jepang bukan sih ini? Betul. Ini melibatkan tokoh besar kayak KH Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah dan Buya Hamka. Pas masa pendudukan Jepang, pemerintah militer maksa seluruh penduduk melakukan tradisi seikere. Seikere itu yang harus bungkuk ke arah matahari terbit tiap pagi kan? Ya, membungkuk 90 derajat ke timur tiap pagi. Buat Jepang, ini penghormatan ke Kaisar Hirohito yang dianggap keturunan Dewi Matahari Amaterasu. Tapi buat umat Islam, membungkuk 90 derajat itu identik sama gerakan ruku. Wah, ini masalah tauhid berarti. Padahal ancamannya polisi militer Jepang yang kejam itu kan? Kempetai, tekanannya masif banget. Tapi KH Bagus Hadikusumo dan tokoh Islam lainnya nolak mentah-mentah paksaan itu. Gila, berani banget mereka. Argumentasinya apa waktu itu? Mereka berpegang teguh pada Al-Quran yang melarang manusia sujud pada matahari atau bulan. Mereka tegaskan kalau manusia merdeka itu cuma boleh tunduk pada sang pencipta matahari, bukan mataharinya. Keren banget. Penolakan ini murni pembebasan akal dan spiritual dari belenggu penundukan fisik ya? Betul sekali. Jadi, apa makna dari semua kepingan sejarah dan sains ini buat kamu, sahabat? Iya nih, kesimpulan besarnya apa? Pesan fundamentalnya sangat jelas. Agama Islam dalam paradigma rasionalitas tidak pernah memusuhi ilmu pengetahuan. Sains justru jadi mata pisau untuk membuktikan keimanan dan membebaskan akal manusia dari penjara tahayul kuno. Alam semesta ini terlalu teratur ya untuk dikendalikan raksasa fiktif? Tepat. Kegelapan sesaat saat gerhana itu bukan kutukan pembawa malapetaka. Itu adalah surat cinta kosmis dari Tuhan agar manusia meneliti dengan akalnya dan bersujud dengan hatinya. Rasa takut diubah jadi kesadaran yang membebaskan ya? Itu konklusi yang ngena banget. Sangat membekas. Nah, sahabat, sebelum kita akhiri diskusi kita, ada satu pemikiran provokatif nih buat direnungin bareng. Boleh, silakan. Kalau orang zaman dulu bikin mitos Batara Kala karena mereka belum paham fisika optik, coba deh kita evaluasi kehidupan kita sekarang. Di era internet, mitos modern atau ketakutan tak berdasar apa sih yang diam-diam masih sering kita percaya secara buta? Wah, pertanyaan bagus itu. Iya kan? Kayak pas krisis ekonomi atau masalah kesehatan, apakah kita masih panik dan secara metaforis cuma mukul kentongan nyari kambing hitam? Padahal sains dan data udah nyediain jawabannya. Jangan-jangan kita cuma berlindung di balik ketidaktahuan kita sendiri. Benar-benar tamparan buat nalar kritis kita ya. Pastinya, sahabat podcast Dongeng, eksplorasi kita hari ini sungguh membuka wawasan banget. Nah, kami penasaran nih, mitos gerhana apa yang paling kalian ingat waktu kecil? Kalau di tempatku dulu, salah satunya itu disuruh mukul panci keras-keras di dapur.
Wah, sampai penyok pasti tuh pancinya ibunya. Pasti. Nah, tulis kenangan kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusikan gimana tradisi ini berevolusi di daerah kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe agar nggak ketinggalan eksplorasi seru kita berikutnya. Terima kasih sudah menemani kami membedah materi ini hari ini, sahabat. Sampai jumpa. Sampai jumpa!